Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue nona manis labu kuning. Untuk rasanya dijamin enak dan lembut banget. Nah, kalau teman-teman punya labu kuning di rumah, yuk cobain resep yang satu ini. Dijamin bakalan suka dan bikin lagi. Kue ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Bikinnya juga super gampang banget. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya, tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Lalu kita kukus 200 gram labu kuning yang sudah dikupas kulitnya. Kita kukus labu kuningnya hingga empuk atau lembut ya, selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit saya kukus atau pastikan labu kuningnya udah empuk atau udah lembut. Nah, di sini saya coba tes tusuk lidi. Kalau udah lembut seperti ini, selanjutnya kita angkat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau mau cobain resep ini gunakan labu kuning yang pulen dan rasanya agak manis ya, biar kue nona manisnya makin enak. Langkah selanjutnya kita masak bahan A. Siapkan 1/3 gelas belimbing tepung terigu atau 30 gram ya. Untuk batasnya seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing santan atau 300 ml ya. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Kemudian untuk santan yang setengah gelas belimbing batasnya seperti ini. Selanjutnya kita nyalakan api kompor kecil aja, jangan terlalu besar ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, ini kita masak ya hingga tekstur adonannya menjadi kental dan meletup-letup. Nah, kelihatannya teman-teman adonan sudah mulai mengental seperti ini. Nah, ini jangan ditinggal ya, kita aduk terus, aduknya aduk cepat banget biar semuanya benar-benar tercampur dan nyatu ya. Setelah adonan bahan A mengental, mengkilat dan meletup-letup seperti ini, oke, ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Oke teman-teman, untuk mencampur bahan A dan bahan B saya siapkan chopper ya. Masukkan bahan A yang kita masak tadi, ini kondisinya masih panas. Lanjut untuk bahan B nya, masukkan labu kuning yang kita kukus, ini juga kondisinya masih panas ya. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 2/3 gelas belimbing gula pasir atau 150 gram ya, ini kita masukkan. Lanjut masukkan 1/2/3 gelas belimbing tepung terigu atau 200 gram. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini ya. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung terigu batasnya seperti ini. Selanjutnya masukkan 1,5 gelas belimbing santan atau 300 ml ya. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Dan yang untuk setengah gelas belimbing batas santannya seperti ini ya. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Terakhir tambahkan sedikit warna kuning tua. Nah, untuk penambahan warna ini opsional ya. Sekarang choppernya kita tutup ya. Selanjutnya kita haluskan semua bahan A dan bahan B nya hingga menjadi satu adonan ya. Nah, di tahap ini teman-teman, untuk mencampur semua adonan, teman-teman boleh lakukan secara manual ya, dengan diaduk-aduk aja hingga adonannya tercampur rata. Di sini biar lebih cepat saya ngaduknya menggunakan chopper aja ya. Untuk chopper yang saya gunakan Mitochiba CH100 ya. Choppernya ini super duper bagus banget, pisaunya tajam dan muatannya banyak ya teman-teman. Setelah kita campur semua bahan, untuk hasilnya seperti ini. Hasilnya halus teman-teman, jadi tidak perlu disaring ya. Ini kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan C. Masukkan hampir setengah gelas belimbing tepung terigu atau 40 gram. Untuk batasnya seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 2 gelas belimbing atau 400 ml santan ya. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Gelas keduanya penuh ya. Lanjut kita nyalakan api kompor kecil aja. Kemudian kita masak ya bahan C nya hingga mengental dan meletup-letup.
Di tahap ini teman-teman kita aduk terus ya, jangan ditinggal biar adonannya nggak gosong. Nah ini kita aduknya cepat-cepat ya teman-teman, biar semua bahan dan adonannya benar-benar menyatu. Nah kalau teman-teman lihat adonannya sudah mengental meletup-letup seperti ini. Oke, ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Biar mudah, adonan bahan C ini kita tuang ke gelas takar seperti ini. Selanjutnya adonan bahan C kita masukkan ke dalam botol kecap seperti ini. Nah ini kita tuang ya teman-teman, adonan bahan C nya secukupnya aja. Oh ya teman-teman, selain menggunakan botol kecap seperti ini, teman-teman boleh gunakan juga plastik segitiga ya. Selanjutnya adonan bahan C nya kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata ya. Setelah semua cetakan kita oles, selanjutnya kita tuang ya adonan labu kuning ke dalam cetakan hingga hampir penuh seperti ini teman-teman. Nah jadi kita ngisinya jangan penuh ya, karena nanti bagian atasnya kita isi adonan bahan C. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonan labu kuning kita isi semua ke dalam cetakan, selanjutnya kita masukkan adonan bahan C. Nah ini kita tuang bagian atasnya seperti ini teman-teman. Kita lakukan secara pelan-pelan ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Nah di tahap ini teman-teman, sebaiknya kukusan kita panaskan dulu ya hingga mendidih, supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita kukus. Setelah semua adonannya udah siap seperti ini, sekarang kita kukus ya. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Oke, sekarang kita masukkan ya adonan nona manisnya ke dalam kukusan. Nah ini kita kukus adonan secukupnya aja ya. Kemudian kita kukus ya selama 20 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya tidak bergelombang. Setelah kurang lebih 20 menit saya kukus atau pastikan ya kue nona manisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Oh ya teman-teman, untuk satu resep ini hasilnya banyak banget ya. Setelah ini saya lanjut lagi kukus sisa adonan hingga selesai. Setelah kue nona manis keluar dari kukusan, ini kita biarkan dulu ya di suhu ruang hingga dingin, baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Oke teman-teman, kue nona manisnya sudah dingin ya. Sekarang kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya mudah banget nih. Cetaknya kita tekan-tekan aja seperti ini, lalu kita balik ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Cantik dan mulus teman-teman. Kemudian kita taruh di piring saji yang sudah kita siapkan. Saya lanjut lagi ya teman-teman, keluarkan kue nona manisnya dari cetakan hingga selesai. Nah di tahap ini kalau teman-teman mau packing buat jualan, ini kita kemas aja ya di plastik mika. Dan ini cocok juga buat teman-teman jadikan isian snack box. Insya Allah ya, kalau teman-teman buat ide jualan bakalan laris manis. Karena seriusan ya teman-teman, kue nona manis yang ini dijamin rasanya enak dan legit banget. Alhamdulillah sekarang saya cobain kue nona manis labu kuning. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya cantik, mulus ya. Tekstur kuenya ini lembut.
Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget, manisnya pas, lembut, legit, gurih, mantep. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Sekarang saya cobain belah ya, kue nona manis labu kuningnya. Sekali lagi teman-teman, untuk teksturnya lembut banget. Tuh kelihatan pelanya lumer ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.